Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menerima email undangan, Luo Feng dan Kesatria Truyan bertukar kontak mata. "Aku belum pernah menghadiri rapat dewan tertinggi," kata Kesatria Truyan. "Sama, aku juga," Luo Feng tersenyum. "Ayo pergi." Mereka berdua terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran mereka. "Pergi ke Gunung Pantun," bisik Luo Feng. Pantun Santuari di Gunung Pantun adalah tempat diadakannya pertemuan dewan tertinggi. Awan mengelilingi pegunungan, satu demi satu makhluk agung muncul, termasuk Luo Feng dan Kesatria Truyan. Beberapa kesatria alam semesta menyambut Luo Feng dengan hangat saat dia baru muncul. Luo Feng juga menyapa mereka satu persatu. Dia dekat dengan beberapa kesatria alam semesta umat manusia. "Luo Feng, Kaisar Cermin Kulit telah membawakanmu banyak masalah setelah dihidupkan kembali. Harta sejati tipe jiwa dan harta sejati tipe istana terbang. Mungkin mereka akan menarik banyak master alam semesta dari ras lain. Anda harus berhati-hati di masa depan," kata seorang pria bersayap sambil tersenyum. Luo Feng menjawab, "Ini memang sedikit rumit, tetapi jika ras lain itu ingin membunuhku, mereka perlu memutuskan apakah mereka cukup kuat untuk melakukannya." Pria bersayap itu memegang gelas anggurnya berkata, "Sungguh mengherankan, kamu masih bisa tetap tenang, bahkan dalam keadaan seperti itu. Jelas ini sesuai dengan reputasimu." "Berhentilah mengejekku, saya berdarah," kata Luo Feng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Sejujurnya, berita yang diungkapkan oleh Kaisar Cermin Kulit memang mengejutkan. Jika aku berasal dari ras lain, aku akan mencoba menyerangmu," kata Kesatria Sabdara. "Aku mengerti," Luo Feng mengangguk. "Lihatlah sekeliling," kata Kesatria Sabdara. Luo Feng melihat sekeliling dan melihat lebih dari 1000 kesatria alam semesta di dekatnya, dan ada lebih banyak di kejauhan. Beberapa dari mereka yang tidak dikenalnya memandangnya secara signifikan, seolah-olah mereka membicarakan tentang dia. Namun, Luo Feng tidak bisa mendengar percakapan orang lain, sama seperti yang lain tidak bisa mendengar percakapannya dengan Kesatria Sabdara. "Aku yakin banyak kesatria alam semesta membicarakanmu, terutama mereka yang tidak kamu kenal. Banyak dari mereka yang cemburu padamu," kata Kesatria Sabdara. "Cemburu?" Luo Feng terkejut. "Ada 2 kelompok makhluk di Gunung Pantun," jelas Kesatria Sabdara. "Satu ada di sini, dan mereka yang berkumpul di sini adalah makhluk agung berbintang 4, berbintang 5, dan berbintang 6. Mereka memiliki kekuatan masing-masing kesatria alam semesta dasar, kesatria alam semesta sekunder, dan kesatria alam semesta senior. Tempat lainnya adalah tempat berkumpulnya makhluk agung berbintang 7 dan master alam semesta." Luo Feng mengangguk. Memang dia tidak melihat master alam semesta ada di sekitarnya. "Yang terkuat yang berkumpul di sini setingkat denganku, para kesatria alam semesta senior," lanjut Kesatria Sabdara. "Beberapa kesatria alam semesta senior memiliki harta karun sejati, sedangkan kesatria alam semesta sekunder dan kesatria alam semesta dasar tidak memilikinya. Biasanya, master alam semesta memiliki beberapa harta karun sejati, sedangkan untuk Anda memang luar biasa. Meskipun belum bisa dibandingkan dengan master alam semesta, tapi kau memiliki 6 harta karun sejati, dan 2 diantaranya adalah tipe jiwa dan tipe istana terbang. Itu berlebihan, bahkan untuk master alam semesta. Bagaimana mungkin para kesatria alam semesta tidak iri padamu? Bahkan aku sedikit cemburu," kata Kesatria Sabdara tersenyum.
Mendengar itu Luo Feng tertawa. Tentu saja mereka yang di sini manusia, jadi tidak ada yang akan menyerangmu. Namun para kesatria alam semesta yang tidak mengenalmu mungkin mencoba untuk mengeluarkanmu, kata kesatria Sabdara. Kecuali aku kan, Luo Feng berbisik. Itu karena mereka cemburu, kata kesatria Sabdara. Kalau begitu, aku akan meyakinkan mereka dengan kekuatanku. Jika aku bisa menyaingi Master Alam Semesta, atau bahkan melampaui Master Alam Semesta di masa depan, mereka harus menghormatiku kan? Kata Luo Feng. Kalau begitu, kau harus menjadi kesatria alam semesta. Kesatria Sabdara tersenyum. Luo Feng menatap ke kejauhan. Di sisi lain, di tempat berkumpulnya makhluk agung dari Dojo Kapak Besar, Bank Pertama Semesta, dan Bank Sungai Bintang Semesta, mereka sedang berdiskusi. Setidaknya Luo Feng memiliki 6 harta karun sejati, kata seseorang. Luo Feng belum memiliki harta berharga yang diberikan oleh Dewa Binatang Guntur ketika dia diburu oleh Kaisar Cermin Kulit. Namun dia sudah memiliki 3 harta karun sejati, khususnya harta sejati tipe jiwa itu. Saat itu dia hanya seorang penguasa sektor. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun sejati? Itu harus diberikan oleh makhluk agung, kata yang lain. Ya, pemimpin kota Primal Chaos sangat menyukainya, jawab yang lain lagi. Bagaimana dia bisa memberikan harta sejati tipe jiwa kepada penguasa sektor? Kami para kesatria alam semesta bahkan tidak memiliki harta sejati biasa, sedangkan dia bisa mendapatkan harta sejati tipe jiwa hanya sebagai penguasa sektor. Semakin banyak mereka membicarakannya, semakin tidak adil menurut pendapat mereka. Waktu berlalu dan semakin banyak kesatria alam semesta berkumpul. Rapat dewan tertinggi akan segera dimulai. Luo Feng, kesatria Truyan berjalan menuju Luo Feng. Luo Feng berbalik. Guru. Kesatria Truyan memblokir suara di sekitar mereka dan berkata, tampaknya banyak kesatria alam semesta kesal karena kamu mendapatkan 3 harta sejati ketika kamu hanya seorang penguasa sektor, terutama harta sejati tipe jiwa. Banyak dari mereka berpikir bahwa pemimpin kota Primal Chaos tidak adil. Apakah menurutmu kamu harus pergi ke pemimpin kota Primal Chaos dan memberitahunya tentang ini? Tidak adil. Luo Feng bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Baiklah, Luo Feng ragu-ragu. Dia tidak tahu harus berkata apa-apa. Tentunya dia tidak bisa mengatakan bahwa itu diberikan kepadanya oleh gurunya Zui Zhanke. Tidak masalah jika mereka membicarakan hal ini. Saya tidak bisa dekat dengan semua makhluk agung. Beberapa dari mereka adalah temanku, beberapa dari mereka cemburu, dan beberapa dari mereka adalah musuhku. Itu tidak masalah, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Tidak masalah bagimu, namun itu akan mempengaruhi reputasi pemimpin kota Primal Chaos, kata kesatria Truyan. Bahkan jika pemimpin kota Primal Chaos benar-benar memberikan sesuatu yang berharga, dia memberiku barang-barang berharga miliknya sendiri. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Biarkan saja yang lain cemburu. Luo Feng menyeringai. Selain itu, pemimpin kota Primal Chaos mendapatkan statusnya dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Waktu pun berlalu, semakin banyak makhluk agung berkumpul di Gunung Pantun. Semua kesatria alam semesta mendongak dan melihat 2 pintu emas terbuka secara bertahap. Ada bintang di pintu, dan lokasi pertemuan berada di Istana Terapung di Gunung Pantun yang dikenal sebagai Pantun Santuari. Sebuah suara bergema menuruni gunung. Manusia agung berkumpul. Semua kesatria alam semesta di Gunung Pantun menghilang dan diangkut ke Pantun Santuari. Pintunya pun tertutup. Di dalam Pantun Santuari berdiri meja bunda raksasa dengan pahatan indah di atasnya. Luo Feng hanya bisa melihat sebagian dari meja sementara bagian lainnya kabur, seolah-olah itu dikelilingi oleh kabut. Luo Feng duduk di salah satu singgasana yang mengelilingi meja bunda. Luo Feng menyentuh lengan kursi yang berbalik. Dia melihat kata-kata Sungai Pedang
terukir di kursi. Dia melihat sekeliling. Begitu banyak kesatria alam semesta. Ada banyak kesatria alam semesta yang duduk di bawah, dan mereka semua adalah kesatria alam semesta dasar. Mereka memiliki singgasana kecil, dan masing-masing lebarnya sekitar 6 kaki. Tahta kesatria alam semesta sekunder memiliki lebar sekitar 30 kaki. Para kesatria alam semesta senior memiliki lebar sekitar 160 kaki. Luo Feng duduk di kursi selebar 30 kaki. Dia hanya bisa melihat kesatria alam semesta dasar, kesatria alam semesta sekunder, dan kesatria alam semesta senior. Adapun master alam semesta, dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Luo Feng mengelus tahta dan berseru, "Singgasana ini sangat cocok untuk tubuh dewaku." Tangannya pas di lengan kursi. Tahta padat mengelilingi meja bunda raksasa. Banyak tahta dibagi menjadi 5 kelas yang berbeda. Lebar 6 kaki, lebar 30 kaki, lebar 160 kaki, lebar 650 kaki, dan lebar 3200 kaki. Semua makhluk agung memiliki tahta yang sesuai dengan tubuh dewanya. Di antara mereka beberapa master alam semesta, seperti master istana erosi surga, kesatria Chiu Feng, dan kesatria abadi duduk di singgasana selebar 650 kaki. Dan di atas, di singgasana yang menjulang tinggi, banyak master alam semesta duduk di tingkat tertinggi, di mana mereka memandang ke bawah pada semua manusia agung lainnya. Mereka adalah makhluk super dari 5 kekuatan umat manusia. Semua tahta yang menjulang setinggi 3200 kaki terbuat dari emas yang menyilaukan, kecuali 2 yang menjulang tepat di tengahnya, yang berwarna hitam dan memancarkan aura kekuasaan. Salah satu dari 2 tahta hitam memiliki pahatan samar kapak besar. Duduk di singgasana ini adalah seorang raksasa dengan jari-jari tebal dan rambut panjang acak-acakan yang membuatnya terlihat seperti orang barbar. Tahta hitam di sampingnya kosong, tidak ada yang menempati kursi itu. Tahta emas lainnya diisi oleh sosok yang menjulang tinggi. "Pemimpin kota Primal Chaos," kata raksasa barbar itu sambil melihat ke singgasana emas di sebelah kirinya, di mana pemimpin kota Primal Chaos duduk. Dia berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat bias terhadap Luo Feng." Hal ini tampaknya menimbulkan banyak ketidakpuasan dari banyak kesatria alam semesta. Mereka tidak puas, dan aku tidak terkejut dengan ini. Pemimpin kota Primal Chaos, muridmu Kui, dia juga memiliki kekuatan master alam semesta, dan dia selalu berada di sisimu. Namun dia tampaknya tidak memiliki harta sejati tipe jiwa. Dia belum mendapatkannya, dan Luo Feng menerima satu ketika dia hanya seorang penguasa sektor. Aku takut kesatria Guyi akan menganggapnya tidak adil. Tidak puas dengan keputusannya. Sekaligus suara-suara bisa terdengar dari lusinan tahta yang diselimuti kabut. Memberi mereka barang-barang berharga berarti menunjukkan kebaikan kepada mereka. Tidak memberi mereka harta apapun, hanya masalah waktu saja. Ingin harta sejati, mereka bisa bertarung satu sama lain. Pemimpin kota Primal Chaos dapat memilih untuk memberikan harta sejati tipe jiwa kepada siapapun yang dia putuskan. Tidak ada orang lain yang berhak untuk mengatakan apa-apa lagi. "Semuanya," kata pemimpin kota Primal Chaos, duduk di singgasana emasnya. Dia tersenyum. "Saya mungkin sangat menyukai murid ini, tetapi cara saya bekerja jelas bagi semua orang. Saya tidak akan pernah memberikan Luo Feng harta sejati tipe jiwa ketika dia hanya seorang penguasa sektor." Master alam semesta lainnya, termasuk raksasa di tahta hitam, melihat ke atas. Memang benar, pemimpin kota Primal Chaos dikenal sebagai pemimpin yang paling tidak memihak dan berwibawa. Saat Luo Feng menjadi penguasa sektor, dia memiliki 3 harta karun sejati. Hanya sayap siwo yang diberikan olehku. 2 lainnya berasal dari pertempuran ajaib muridku, di mana Dewi Keberuntungan tersenyum padanya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Jadi dia mendapatkan harta karun sendiri. Harta karun sejati itu tidak umum, tidak mudah diperoleh.
Bahkan jika seseorang bertemu dengan mukjizat, mereka biasanya sengaja ditinggalkan oleh makhluk super untuk penerus mereka, kata makhluk agung lain. Kita tidak perlu memikirkan makhluk super mana. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik ketika harta sejati ini jatuh ke tangan kita umat manusia. Hahaha, benar. Terlepas dari siapa yang meninggalkan harta karun untuk penerus mereka, itu adalah milik Luo Feng sekarang. Banyak kata-kata bergema dari puluhan tahta. Kesatria lain sedang menunggu, jadi mari kita mulai pertemuannya, kata raksasa barbar yang duduk di singgasana hitam. Dia melihat ke kiri dan berkata kepada pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos, kamu harus memimpin rapat. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Di ribuan tahta yang berkumpul, Luo Feng berbicara dengan kesatria alam semesta lain di sebelahnya dan segera menemukan beberapa informasi dasar. Tahta di Pantun Santuari dibagi menjadi 5 kelas. Seseorang hanya akan bisa melihat makhluk agung yang kelasnya lebih tinggi dari dirinya. Sedangkan untuk bercakap-cakap, seseorang dapat memulai percakapan dengan seseorang dari kelas yang sama atau seseorang dari kelas yang lebih rendah. Oleh karena itu, Luo Feng hanya bisa berbicara dengan makhluk agung berbintang 4 atau kesatria alam semesta dasar dan makhluk agung bintang 5 atau kesatria alam semesta sekunder. Adapun kesatria alam semesta dasar di kelas bawah, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan kesatria alam semesta dasar lainnya. Semua orang, suara yang santun dan kuat mengumumkan. Pantun Santuari terdiam dalam sekejap. Saat Luo Feng mendengarkan suara itu, dia tahu itu adalah gurunya, pemimpin kota Primal Chaos. Rapat dewan tertinggi diadakan setiap kali masalah penting yang cukup besar untuk mempengaruhi seluruh ras terjadi. Suara kuat pemimpin kota Primal Chaos bergema di seluruh Pantun Santuari. Tidak ada yang berani menyalah. Kali ini, rapat dewan tertinggi diadakan karena bintang asli akan segera dibuka. Hampir semua kesatria alam semesta menampilkan ekspresi terkejut. Bintang asli akan segera dibuka. Beberapa dari mereka bergumam. Bintang asli adalah pusat alam semesta kita yang luas, wilayah yang diperjuangkan miliaran ras, lanjut pemimpin kota Primal Chaos. Pembukaan ini tidak akan menjadi pengecualian jika Anda ingin mendapatkan harta karun sejati. Jika Anda ingin memberikan kontribusi besar pada ras Anda, peluang Anda ada di sini. Berikut beberapa informasi terperinci. Mari kita lihat dulu. Tepat di depan semua tahta, sebuah layar muncul. Serangkaian deskripsi rinci muncul di layar. Luo Feng memusatkan perhatiannya pada layar di depannya. Inti dari seluruh alam semesta tidak lain adalah tanah asal. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada makhluk agung lain yang mampu mencapai tanah asal secara langsung. Seolah-olah tempat itu hanya khayalan, namun bintang asli benar-benar ada. Secara keseluruhan, ada 10.081 dari mereka. Menurut informasi yang diberikan sejak kelahiran alam semesta, 10.081 bintang asli ini berputar di sekitar tanah asal, karena lokasinya paling dekat dengan tanah asal di seluruh alam semesta. 10.081 bintang asli ini penuh dengan barang berharga, tapi juga penuh dengan bahaya. Ada 10.081 jalur menuju bintang asli, namun ribuan jalur tersebut biasanya ditutup. Tapi setelah sekian lama, jalan itu akan terbuka lagi. Setiap kali terbuka, itu akan terbuka selama 1000 era. Setelah 1000 era, bintang itu akan menutup. Semua makhluk agung yang telah masuk harus keluar sebelum ditutup, atau mereka akan terbunuh. Ini adalah tempat paling misterius di alam semesta. Tidak ada tempat lain yang bisa dibandingkan dengannya. Tidak hanya ada harta karun yang dapat ditemukan di 10.081 bintang itu, tetapi harta karun sejati juga sering muncul. Makhluk super dari miliaran ras di alam semesta telah terlibat dalam pertempuran epik untuk harta karun semacam itu. Setiap ras berjuang untuk mengklaim barang berharga ini sebagai milik mereka. Setiap kali bintang asli terbuka,
itu berarti akan ada master alam semesta yang terbunuh di dalamnya. Itu semua sangat berdarah dan kejam. Namun potensi harta karun ini membuat makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila karena kesempatan itu. Begitulah sifat bintang asli, tempat yang paling dekat dengan tanah asal alam semesta. Kontribusi, gumam Luo Feng saat dia melihat ke bawah untuk serangkaian deskripsi lain. Barang berharga yang didapat dari bintang asli jika diperoleh sendiri bisa disimpan sebagai milik sendiri. Jika Anda tidak membutuhkan barang berharga yang Anda peroleh, Anda dapat menawarkannya keras dengan imbalan kontribusi. Dalam hal ini, kontribusi dapat digunakan untuk ditukar dengan barang berharga lainnya. Luo Feng melihat-lihat kumpulan informasi, yang satu terkait dengan informasi tentang bintang asli, yang lainnya terkait dengan elaborasi rincian kontribusi. Dalam ras ada dua jenis manusia. Jenis pertama terdiri dari mereka yang menikmati sumber daya. Jenis kedua terdiri dari mereka yang menyumbangkan sumber daya. Manusia biasa dan roh abadi adalah orang-orang yang menikmati sumber daya tersebut. Misalnya, manusia biasa dapat menikmati kedamaian dan stabilitas, sementara roh abadi yang menunjukkan kinerja luar biasa dapat menerima bimbingan dan nasihat dari makhluk tertinggi, atau bahkan memiliki barang berharga yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka lah yang menikmati sumber daya. Begitu seseorang menyeberang untuk menjadi makhluk agung alam semesta, mereka diterima di dewan tertinggi. Itu berarti Anda telah menjadi anggota inti umat manusia. Umat manusia memerlukan kontribusi dari makhluk agung sejati seperti Anda. Hanya melalui kontribusi Anda bisa ada miliaran manusia, generasi jenius, dan jumlah beragam sumber daya untuk digunakan. Kalian semua mempertaruhkan hidup Anda, berjuang untuk sumber daya berharga untuk diberikan ras Anda. Semua ini akan dicatat secara resmi sebagai kontribusi. Anda dapat menggunakan kontribusi ini dengan imbalan semua sumber daya berharga yang Anda butuhkan. Kaisar Sungai Pedang Luo Feng, ketika Anda bergabung dengan dewan tertinggi, Anda meninggalkan status Anda sebelumnya sebagai bakat dan sekarang akan berhak atas kuota sumber daya yang murah hati. Mulai saat ini, Anda adalah salah satu makhluk tertinggi di antara kita umat manusia. Anda cukup mampu untuk memberikan kontribusi besar bagi umat manusia dan dapat menggunakan kontribusi Anda untuk menukar sumber daya dan barang berharga yang Anda butuhkan. Kontribusi, Luo Feng berkata dengan lembut. Luo Feng mengerti sekarang, itu setara dengan komunitas suku. Para pria diharapkan keluar dan berburu makanan, sementara para wanita akan menanam tanaman untuk dipanen, dan anak-anak akan menikmati hasil kerja orang dewasa. Dalam ras, makhluk tertinggi berkontribusi sehingga bakat yang lebih lemah dan manusia biasa dapat menikmati sumber daya. Baiklah, kata Luo Feng lembut. Sebenarnya ini cukup bagus karena tidak ada artinya jika tidak memanfaatkan bintang asli. Alam semesta sungguh menakjubkan. Sebenarnya saya tidak menyadari ada tempat seperti itu. Sementara semua makhluk tertinggi umat manusia masih shock, pemimpin kota Primal Chaos akhirnya berbicara lagi. Pembukaan bintang asli masih 10 tahun lagi. Dalam 10 tahun mendatang, setiap orang harus mulai bersiap. Misalnya, Anda dapat membentuk tim kecil dengan beberapa makhluk hebat lainnya, di mana keahlian Anda saling melengkapi, atau Anda dapat meminjam barang berharga dari makhluk agung yang tidak mau memasuki bintang asli. Semua persiapan harus dilakukan dalam 1 dekade. 10 tahun dari sekarang, kita manusia akan memasuki bintang asli. Pertemuan dewan tertinggi berakhir setelah suara tenang dari pemimpin kota Primal Chaos. Pintu pantun santuari terbuka dan hampir semua kesatria alam semesta berdiri. Begitu cepat, Luo Feng dan kesatria Truyan juga berdiri bersama dengan yang lainnya. Semua kesatria alam semesta berjalan ke pintu emas, mengobrol dan tertawa. Mereka melangkah melalui pintu dan menghilang. Apa yang kalian tunggu? Kesatria Sabdara berjalan ke arah mereka.
Betapa singkatnya pertemuan itu, kata Luo Feng tersenyum. Kesatria Sabdara menjelaskan, saya juga terkejut saat pertama kali saya menghadiri rapat Dewan Tertinggi. Namun belakangan saya semakin memahami bahwa butuh waktu lama untuk muncul masalah yang benar-benar mempengaruhi kita umat manusia. Selain itu, setengah dari rapat Dewan Tertinggi tidak melibatkan diskusi dan hanya para master alam semesta yang perlu tahu. Lagi pula, para master semesta superior itu tidak punya waktu untuk menguraikan masalah ini untuk kita. Luo Feng mengangguk. Itu memang efisien. Pemimpin kota Primal Chaos tidak banyak berbicara. Sebaliknya, dia hanya menyebutkan bintang asli. Kemudian layar muncul di depan para ksatria alam semesta yang memberikan penjelasan rinci. Ayo pergi, kata ksatria Sabdara. Baiklah. Luo Feng, ksatria Truyan, dan ksatria Sabdara melangkah ke pintu emas berdampingan. Di dekatnya, beberapa ksatria alam semesta berbicara dengan pelan. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Sungai Pedang memiliki setidaknya 6 harta karun sejati. Meskipun dia mampu membunuh Kaisar Cermin Kulit, dan dengan demikian berada di antara petarung abadi yang luar biasa, dia paling banyak di tingkat ksatria alam semesta sekunder. Dia akan menjadi target sempurna untuk makhluk tertinggi di ras lain di bintang asli. Apa yang kamu pikirkan? Ksatria alam semesta tingkat rendah tidak pernah memilih untuk pergi ketika bintang asli terbuka. Kaisar Sungai Pedang tidak bodoh. Ras lain itu tidak bisa berbuat apa-apa selama dia tidak pergi. Mereka juga melangkah ke pintu emas dan menghilang. Scene berganti di lereng gunung Pulau Guntur. Luo Feng, ksatria Sabdara, dan ksatria Truyan duduk bersama dan berbicara tentang bintang asli. Tepatnya, ksatria Sabdara yang berbicara, sementara Luo Feng dan ksatria Truyan mendengarkannya dengan cermat. Ada 10.081 bintang asli dan masing-masing penuh dengan barang berharga, kata ksatria Sabdara. Banyak negara adidaya di alam semesta sering berkumpul di sana. Harta karun sejati biasa tidak akan menghasilkan pertempuran yang signifikan, sedangkan pasti akan ada pertempuran mengerikan untuk beberapa harta sejati yang berharga, seperti jenis istana terbang, tipe domain, dan tipe jiwa, atau bahkan harta sejati tingkat atas. Semakin berharga harta karun sejati, semakin banyak perhatian akan ditarik, dan master alam semesta akan berjuang sampai mati untuk mereka. Setiap kali bintang asli terbuka, akan ada master alam semesta yang terbunuh. Luo Feng tidak bisa membantu, tetapi menyela. Banyak master alam semesta memiliki teknik bertahan hidup seperti teknik klon. Mereka yang tidak memiliki teknik klon tidak akan pergi ke bintang asli, kan? Disinilah kau salah, Ksatria Sabdara menggelengkan kepalanya. Hanya ada beberapa master alam semesta. Sebuah ras memenuhi syarat untuk menjadi ras yang kuat selama ada satu master alam semesta di antara mereka. Bahkan kita manusia, salah satu ras puncak. Jika dihitung, hanya ada beberapa master alam semesta di antara barisan kita. Beberapa master alam semesta takut mati meskipun mereka berhati-hati. Pembukaan bintang asli adalah peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan harta karun sejati tingkat atas, dan mereka akan berusaha untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa harta karun tingkat atas dan bahkan harta karun sejati, mereka dapat menjelajahi alam semesta dengan sedikit musuh. Luo Feng mengangguk. Dia mengerti betapa bergunanya harta karun sejati. Aku pernah ke sana sekali dan aku hampir terbunuh, kata Ksatria Sabdara. Tapi tepat ketika Ksatria Sabdara menggambarkan pengalamannya di bintang asli, bayangan terbang ke arah mereka. Luo Feng! Luo Feng segera berbalik. Itu Ksatria 9 Pedang. Luo Feng linglung. Setelah menjadi abadi, banyak ksatria alam semesta telah melakukan perjalanan untuk memberi selamat kepadanya. Tetapi Ksatria 9 Pedang bukanlah salah satu dari mereka. Ksatria 9 Pedang! Luo Feng menyapanya tersenyum. Luo Feng,
Kesatria 9 pedang juga memiliki senyum hangat di wajahnya. Dia melirik kesatria Truyan dan kesatria sayap darah di sampingnya dan menambahkan, "Kalian berdua juga ada di sini." "Hahaha, 9 pedang, apakah kamu di sini untuk meminjam harta sejati?" kata kesatria sayap darah. Kesatria 9 pedang sedikit membeku. Memang dia di sini untuk meminjam harta karun sejati. Lagi pula di antara manusia, hanya kesatria alam semesta senior atau penguasa alam semesta yang memiliki harta karun sejati. Namun makhluk tertinggi ini biasanya pergi ke bintang asli sendiri. Sementara mengingat kekuatan Luo Feng, dia kemungkinan memilih tidak pergi. "Luo Feng, aku memang di sini untuk meminjam harta karun sejati darimu. Aku ahli dalam pertempuran jarak dekat. Jadi aku ingin meminjam armor harta karun sejati darimu," kata kesatria 9 pedang. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk meminjam harta karun sejati tipe jiwa. "Meminjam harta karun sejati?" Luo Feng linglung. "Aku sadar ini mungkin terdengar sedikit konyol." Satria 9 pedang tersenyum. "Aku akan mengembalikan armor itu begitu aku meninggalkan bintang asli, dan aku akan memberimu 10 harta untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Kita bisa meminta alam semesta virtual untuk memverifikasi peminjaman dan menandatangani kontrak. Jika aku tidak mengembalikannya untukmu, itu sama saja dengan mengkhianati ras kita." Luo Feng sedikit ragu-ragu. Apakah akan sedikit memalukan jika dia mengatakan tidak? Kesatria 9 pedang. Kesatria 9 pedang segera mengerti bahwa dia telah gagal, tetapi dia bersikeras. "Luo Feng, bintang asli akan terbuka untuk 1000 era, dan saya bisa keluar dari sana kapan saja. Setelah saya mendapatkan harta berharga, saya akan segera pergi. Saya mungkin akan tinggal di sana selama ratusan, jika tidak 1000 tahun. Bukannya aku tidak ingin meminjamkannya kepadamu, tapi aku sebenarnya berencana untuk pergi ke bintang asli sendiri," kata Luo Feng. Mendengar itu, Satria 9 pedang tidak tahu harus berkata apa. "Hahaha, baiklah," Satria sayap darah tertawa. "9 pedang, saya sebenarnya di sini untuk meminjam harta karun sejati dari Luo Feng juga. Tapi saya tidak berharap Anda memiliki ide yang sama. Sekarang saya tahu Luo Feng ingin pergi ke bintang asli. Bagaimanapun, saya tidak perlu bertanya lagi. Aku harus berterima kasih, 9 pedang." Kesatria 9 pedang juga tersenyum. Dia diam-diam berterima kasih kepada kesatria sayap darah. Kata-katanya telah meredakan kecanggungan situasi. Kesatria 9 pedang segera pergi, tapi setelah beberapa saat, makhluk hebat lainnya datang untuk meminjam harta sejatinya. "Kakak kedua," Luo Feng menyapanya. Seorang pria pemberani dengan jubah berapi-api terbang ke arahnya. Itu adalah kesatria Guiyi. Dia telah bersama dengan pemimpin kota Primal Chaos sampai sekarang. Kesatria Guiyi menginjak tanah dan memandang Luo Feng berkata, "Luo Feng, saya pikir Anda sudah tahu mengapa saya ada di sini. Aku di sini karena aku ingin meminjam harta sejati tipe jiwa itu darimu. Aku berspekulasi bahwa kamu tidak akan pergi ke bintang asli, dan itulah mengapa aku di sini. Setelah keluar dari bintang asli, aku akan segera mengembalikan harta sejati tipe jiwa dan mengganti dengan 3 harta karun sejati." 3 harta karun sejati? Luo Feng kaget. Ini adalah tawaran yang sangat murah hati. "Kakak kedua," kata Luo Feng, "tawaranmu memang menggiurkan, tapi masalahnya aku sendiri ingin pergi ke bintang asli." "Luo Feng, kamu juga ingin pergi?" kata kesatria Guiyi. Terkejut. "Ya," Luo Feng mengangguk. "Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya di sana?" kata kesatria Guiyi. "Kesatria alam semesta biasa tidak mungkin mendapatkan harta sejati. Bahkan jika Anda adalah master alam semesta, Anda tidak akan bisa mendapatkan 3 harta sejati jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri." Luo Feng memahami logikanya. "Meski begitu, aku masih ingin mengambil resiko di sana," kata Luo Feng. "Oke lah kalau begitu," kata kesatria Guiyi. Dia mengangguk dan tersenyum.
Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk meminjam harta sejati. Luo Feng menyaksikan kepergian kesatria Guyi dan merasa sedikit menyesal. Dia benar-benar tidak bisa mematuhinya kali ini. Sayang sekali, kata Luo Feng pelan. Harta sejati tipe jiwaku, Mutiara Menara, adalah salah satu harta dari Menara Bintang dan sudah mengakui aku sebagai tuannya. Kesatria alam semesta yang mencoba untuk bergabung dengannya akan mati. Jika itu adalah harta sejati tipe jiwa biasa, meminjamkan sementara pada kesatria Guyi tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, bintang asli dibuka untuk 1000 era. Saya juga bisa menunggu beberapa ratus era. Saya bahkan mungkin bisa menjadi seorang kesatria alam semesta. Luo Feng, kesatria sayap darah berjalan mendekat. Saya pikir Anda harus meminjamkannya kepada kesatria Guyi. Kesatria Guyi memiliki status yang berbeda. Tidak mudah baginya untuk mengajukan permintaan seperti itu. Hahaha, tidak perlu dibahas lagi. Kepala Luo Feng menoleh. Itu bukan karena dia tidak ingin meminjamkannya, tapi memang dia tidak bisa. Terserah kamu, kamu cukup ambisius, kata kesatria sayap darah dengan ramah. Baiklah, aku ingin mencobanya, jawab Luo Feng. Memang, Luo Feng ingin mengalami seperti apa di bintang asli yang misterius, tapi dia tahu kekuatannya masih belum memenuhi syarat. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.